Shalom, haleluya, Natal telah tiba dan damai dan Natal akan terus kita rasakan walau virtual dengan penuh sukacita. Salam Natal untuk Bapak Ibu Guru dan teman-teman sekalian. Doa pembuka oleh Ibu Alfiana Mone. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang luar biasa, Bapa yang kami sembah siang dan malam. Dan sampai detik ini Tuhan kami masih ada karena anugerah-Mu. Bapa, kami serahkan acara Natal SMK Patmos dari awal, pertengahan sampai akhirnya di dalam pimpinan kasih dan kuasa-Mu. Engkau sertai semuanya dan Engkau urapi semua yang melakukan tugas-tugas dengan penuh tanggung jawab. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengawali acara Natal ini. Amin. Mari kita bangkit berdiri, kita akan masuk ke dalam hadirat Tuhan. Kita naikkan pujian bersuka. Hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Dalam Tuhan bersuka, di dalam Tuhan bersuka, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka, bersuka citalah, bersuka, bersuka cita. Salam bersuka, bersuka citalah. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Penciptaan yang dilakukan Allah sungguh luar biasa. Ia menjadikan yang tidak ada menjadi ada. Itu semua berawal dari firman yang abadi. Bagaimanakah proses penciptaan yang dilakukan oleh Allah? Mari kita dengarkan liturgi 1 tentang penciptaan. Hari pertama, terang dan gelap. Aku adalah terang dan gelap. Aku diciptakan pada hari yang pertama. Terang itu dinamai siang dan gelap itu dinamai malam. Hari kedua, cakrawala. Aku adalah cakrawala. Aku diciptakan pada hari yang kedua. Aku diciptakan untuk memisahkan air yang ada di bawah cakrawala dari air yang ada di atasnya. Hari ketiga, Allah menciptakan daratan, lautan, dan tumbuh-tumbuhan. Aku adalah daratan dan lautan. Aku diciptakan pada hari yang ketiga. Allah menamai yang kering itu darat, dan kumpulan air itu dinamainya laut. Aku adalah tumbuh-tumbuhan. Aku juga diciptakan pada hari yang ketiga. 4. Benda-benda penerang. Aku adalah benda-benda penerang. Aku diciptakan pada hari yang keempat. Aku memisahkan siang dari malam. Saya adalah hari kelima, bintang di air dan burung di udara. Aku adalah bintang di air, aku diciptakan pada hari yang kelima. Berfirmanlah kepada Allah, hendaklah dalam air berkeriapan makhluk yang hidup, maka aku diciptakan. Aku adalah burung-burung di udara, aku diciptakan pada hari yang kelima.
Berfirmanlah kepada Allah, hendaklah burung terbang di atas bumi melintasi cakrawala. Maka aku diciptakan. Aku adalah binatang di darat. Aku diciptakan pada hari yang ke-6. Dan aku manusia, aku juga diciptakan pada hari yang ke-6. Aku adalah ciptaan yang paling mulia karena aku diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Tuhan menciptakan semuanya baik. Yuk kita ucapkan syukur bersama-sama dengan nyanyian Mula Pertama yang dinyanyikan oleh teman kita Arya dari kelas 12. Mula pertama Allah jadikan langit, bumi, dan laut, surya dan bintang memberi terang, sempurna dan tenang. Segala makhluk penghuni dunia tercipta oleh namanya, dan manusia diberi kuasa terhadap segalanya. Tapi semua itu hilang, damai dinodai oleh perang. Manusia yang diberi budi dan akal berbuat dosa, ciptakan perang. Dunia semula sempurna tenang, ternoda oleh dosa manusia. Dan Yesus datang, Raja damai pemberang, kembali bawa bahagia. Hari terakhir Allah menciptakan manusia. Manusia diciptakan serupa dengan Allah di Taman Eden dengan penuh kelimpahan. Tapi sudahkah manusia itu mengucapkan syukur? Manusia telah jatuh dalam dosa karena manusia tidak pernah merasakan cukup dan tidak bersyukur. Kita saksikan awal manusia jatuh dalam dosa di liturgi 2. Manusia tidak pernah puas dengan apa yang ada padanya. Perintah Allah untuk tidak memakan buah yang ada di tengah taman ternyata dilanggar. Hal ini membuat manusia jauh dari hadapan Allah. Kejadian 3 ayat 1. Adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, "Tentulah pohon di dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan?" Inya muah sampai inya. Lalu satu perempuan itu kepada ular itu, "Buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan, tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah alam Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun menambah buah itu nanti kamu mati." Kejadian 3 ayat 4-5. Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, "Sekali-kali kamu tidak akan mati. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat." Kejadian 3 ayat 6. Perempuan itu melihat bahwa buah itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya,
Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia, dan suaminya pun memakannya. Kejadian 3 ayat 8. Ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu pada waktu hari sejuk, bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohonan dalam taman. Setelah dia 3 ayat 20. Ia menolong ketika aku benar-benar bahwa engkau kenaman dalam ini. Aku menjadi takut karena aku marah. Sebab itu aku berbunyi. Kejadian 3 ayat 11. Firman-Nya, siapakah yang memberi tahukan kepadamu bahwa engkau telanjang? Apakah engkau makan dari buah pohon yang kularang engkau makan itu? Kejadian 3 ayat 12. Manusia itu menjawab, perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dialah yang memberi dari buah pohon itu kepadaku, maka kumakan. Kejadian 3:13. Kemudian berfirmanlah Tuhan Allah kepada perempuan itu, apakah yang telah kau perbuat ini? Jawab perempuan itu, ular itu yang memperdayakan aku, maka kumakan. Kejadian 3 ayat 14. Lalu berfirmanlah Tuhan Allah kepada ular itu, karena engkau berbuat demikian, terkutuklah engkau di antara segala ternak dan di antara segala binatang hutan. Dengan perutmu lah engkau akan menjalar, dan debu tanahlah akan kau makan seumur hidupmu. Kejadian 3 ayat 16. Firman-Nya kepada perempuan itu, susah payahmu waktu mengandung akan kubuat sangat banyak. Dengan kesakitan engkau akan melahirkan anakmu, namun engkau akan berahi kepada suamimu dan ia akan berkuasa di atasmu. Kejadian 3 ayat 17. Lalu firman-Nya kepada manusia itu, karena engkau mendengarkan perkataan istrimu dan memakan dari buah pohon yang telah kuperintahkan kepadamu, jangan makan daripadanya, maka terkutuklah tanah karena engkau. Dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu. 3 ayat 23. Lalu Tuhan Allah dia di Taman Eden, supaya dia usahakan jalan. Jadi dia diambil. Kejadian 3 ayat 24. Ia mengalau manusia itu, dan di sebelah timur Taman Eden ditempatkannya lah beberapa keruk dengan pedang yang menyala dan menyambar-nyambar untuk menjaga-jalan ke pohon kehidupan. Allah kita sungguh baik. Rancangan kehidupannya sungguh indah. Kita yang berdosa telah ditolong dan diselamatkannya melalui anaknya Tuhan Yesus Kristus yang dilahir dalam palungan. Sekarang kita saksikan drama musikal dari guru tentang kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Drama kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Pemeran sebagai narator Ibu Novi, sebagai nabi Ibu Afli, malaikat Ibu Deni dan Ibu Yose, Maria Ibu Sari, Yusuf Pak Frans, Majus 1 Ibu Afli, Majus 2 Paleo, Majus 3 Ibu Agnes, sebagai anak Paleo dan Pak Firman, Tuan 1 Ibu Agnes, Tuan 2 Pak Firman, Gembala 1 Ibu Afli, Gembala 2 Paleo, Gembala 3 Ibu Agnes, pengawal Pak Firman,
dan sebagai Herodes Padani. Beratus-ratus tahun lamanya sebelum Kristus, nabi-nabi telah meramalkan kelahiran Mesias. Hai Bethlehem, engkau yang terkecil di antara kota-kota, dan daripadanya akan tampil seorang penguasa bangsa-bangsa. Dia akan menjadi gembala umat Israel. Katakan kepada putri Sion, lihat, penyelamatmu datang membawa damai. Dalam bulan ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret, kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang lelaki bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Masuklah malaikat Gabriel ke rumah Maria. Salam hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau. Salam apakah itu? Jangan takut Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia dari Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak, dan engkau akan menamai dia Yesus. Bagaimana mungkin bisa terjadi? Karena aku belum bersuami. Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu disebut Kudus Anak Allah. Sesungguhnya aku ini hamba Tuhan, jadilah padaku seperti perkataanmu itu. Demikianlah Maria, sesuai yang diberitakan, akan mengandung seorang anak yang bernama Yesus. Lalu ia menceritakan hal ini kepada kedua orang tuanya dan kepada tunangannya Yusuf. Mendengar hal tersebut, Yusuf tentu sangat terkejut dan berbicara pada dirinya sendiri. Bagaimana ini? Maria, calon istriku, sudah lebih dulu mengandung dari Roh Kudus. Namun, aku tidak ingin mempermalukannya di muka umum. Apakah kuceraikan saja secara diam-diam? Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki, engkau akan menamai dia Yesus, dia yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Jiwaku memuliakan Tuhan, dan hatiku bergembira, karena Tuhan Allah juru selamatku, hatiku bergembira. Ia memperlihatkan kuasanya dengan perbuatan tangannya, dan mencerai-beraikan orang-orang yang congkak hatinya. Dan Maria tinggal kira-kira 3 bulan lamanya bersama dengan Elisabet, lalu pulang ke rumahnya. Pada waktu itu, Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah, menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Inilah pendaftaran yang pertama kali diadakan sewaktu Kireneus menjadi wali negeri di Syria.
Pengumuman. Supaya semua orang pergi mendaftarkan dirinya masing-masing. Maka pergilah semua orang mendaftarkan diri, masing-masing di kotanya sendiri. Demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Betlehem, karena ia berasal dari keluarga keturunan Daud, supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria tunangannya yang sedang mengandung. Ketika mereka tiba di kota Daud, mereka mencari penginapan karena Maria akan melahirkan, tetapi semua menolak mereka. Karena Yusuf tidak memiliki uang atau harta untuk membayar penginapan. Ya? Nyonya, berikanlah kami penginapan karena istriku akan melahirkan. Oh, bagus. Kalian punya uang? Atau harta untuk membayar? Tidak ada, Nyonya. Tolonglah, berikanlah kami penginapan. Istriku akan melahirkan, Nyonya. Tidak. Orang seperti kalian tidak pantas ada di sini. Pergi. Ya. Tuan, berikanlah kami penginapan karena istriku akan melahirkan. Jangan mendekat. Bajumu jorok. Karena semua tamu di rumahku adalah tamu terhormat. Tahu kamu? Pergi. Baik, Tuan. Demikianlah mereka selalu ditolak. Akhirnya mereka lelah dan beristirahat. Yusuf, sepertinya aku mau melahirkan. Maria, bersabarlah. Kita istirahat di sini aja sebentar. Ketika mereka sedang beristirahat, lewatlah 2 orang anak kecil, yaitu anak dari seorang gembala yang memiliki kandang ternak. Tuan, sudah begitu malam, kenapa masih di sini, Tuan? Kami tidak ada tempat penginapan. Di rumah kami ada tempat, tapi kandang domba sepertinya tidak layak buat Tuan karena tempatnya kotor dan jorok. Tidak apa-apa, Nak. Yang penting kami ada tempat untuk beristirahat. Ayolah, kami antar Bapak. Ketika mereka tiba di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin, dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung. Lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Di daerah itu, ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu Sang Juru Selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya, kamu akan menjumpai seorang bayi yang terbungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Gloria in excelsis Deo. Gloria in excelsis Deo. Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke sorga, gembala itu berkata seorang kepada yang lain,
Suara apa itu? Kita pergi ke kota Daud. Kandang. Seorang bayi. Oh, Bethlehem. Mari kita lihat apa yang terjadi di sana. Kita lihat apa yang akan Tuhan beritakan kepada kita. Ayo, yuk, ayo. Sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem, di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya. Di mana dia? Raja orang Yahudi yang baru lahir itu. Kami melihat bintang di timur. Kami datang untuk menyembah dia. Apa? Benarkah hal itu? Iya. Pengawal! Cepat kumpulkan semua ahli-ahli Taurat dari seluruh negeri. Dan besok, di manakah Mesias itu lahir? Cepat pergi. Sudah kamu menemukan anak itu, kabarkanlah padaku, supaya aku datang menyembah dia. Setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka. Lihat, ada bintang. Wow, betapa terangnya bintang itu. Iya, ini adalah sebuah tanda. Tanda raja orang Yahudi telah lahir. Oh, mari kita pergi dan menyembah dia. Hadiah. Kita perlu hadiah. Oke, hadiah. Ayo, ayo. Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring dalam palungan. Ketika para gembala dan orang-orang Majus melihat bayi itu, mereka menyembah dan memberikan persembahan mereka. Aku tahu apa yang aku harus berikan. Karena aku akan memberikan kepada dia. Karena dia raja, aku akan memberikan emas. Karena dia raja. Istimewa. Ini adalah mur. Lihat nih, lebih bagus. Ini adalah kemenyan. Mari kita letakkan di tempat yang istimewa. Karena ini untuk raja. Oke, oke. Hai, mari berhimpun dan bersukaria. Mari semua ke Bethlehem. Lihat yang lahir, Raja bala surga. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Selamat Hari Natal dan Tahun Baru. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus lahir dalam palungan.
gembala dan orang Majus datang mengunjunginya. Juga ada para malaikat yang bersuka cita. Kita akan masuk ke dalam acara penyalaan lilin yang diiringin dengan instrumen musik Oh Holy Night oleh Nathan. Kami undang ke depan Kepala SMK Ibu Novi Yanti Sitio. Perwakilan orang tua, Mama Nathan. Perwakilan siswa Timothy Ryan. Kami undang jemaat bangkit berdiri. Kita nyanyikan lagu Oh Holy Night. Its worth, a thrill of hope, and weary world rejoices, for yonder breaks a new and glorious morn. Fall on your knees, oh angels' voices on earth divine, all night, and Christ was born. All night divine, all night divine. Kami persilakan jemaat duduk kembali. Shalom, selamat Natal. Saya ucapkan buat Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Dan selamat Natal juga bagi anak-anakku siswa SMK Patmos. Mari sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan, terima kasih untuk kasih karunia Tuhan, berkat Tuhan yang melimpah dalam kehidupan kami. Saat ini kami mengikuti ibadah Natal Tuhan SMK Patmos. Kami bersyukur bahwa di tengah-tengah situasi pandemi seperti ini,
kami masih memperoleh kesempatan untuk beribadah, bersekutu bersama, untuk mendengarkan firman Tuhan, memuji memuliakan Tuhan, dan juga untuk mengingat kelahiran Tuhan Yesus Kristus 2020 tahun lalu di Bethlehem. Terima kasih Tuhan, sebentar lagi kami ingin mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan yang urapi hamba-Mu, pakai hamba-Mu untuk bisa menyatakan isi hati-Mu, dan urapi setiap jemaat-Mu Tuhan dimanapun mereka berada, berkati mereka dengan firman-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, anak-anakku yang dikasihi Tuhan, mari kita baca kebenaran firman Tuhan yang diambil dalam Filipi 2 ayat 13 sampai 15. Filipi 2 ayat 13 sampai 15. Tema khotbah kali ini adalah Light in the World, terang di dalam dunia. Filipi 2 ayat 13 sampai 15. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan, supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda, sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini. Sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. Kalau kita lihat dalam Filipi 2 ayat 1 sampai 11, yaitu perikop sebelumnya, kita bisa melihat bagaimana Yesus Kristus sudah menjadi teladan bagi kita dalam penyangkalan diri, dalam kerendahan hatinya yang luar biasa. Dan dalam Filipi 2 ayat 13-15 kita lihat bahwa Paulus memberikan nasihat lebih lanjut kepada orang-orang percaya. Mari kita lihat di ayat ke-13, karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Jadi kita tahu bahwa Allah yang bekerja di dalam kita. Ya, Allah yang bekerja. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, kita ada semata-mata karena kasih karunia Allah. Kita saat ini diselamatkan semata-mata karena kasih karunia Allah. Dan kita melakukan kehendak Tuhan itu semata-mata karena kasih karunia Allah. Kita sama sekali tidak bisa melakukan kebaikan tanpa kasih karunia Allah. Dan kita menggenapi panggilan Tuhan, kita melayani semata-mata karena kasih karunia Allah. Ayat 13 ini kita lihat Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu. Jadi bukan sekedar kekuatan kita, memang kita harus merespon. Kita harus bekerja sama dengan Tuhan. Namun segala sesuatu yang kita lakukan, kita hidup dalam kehendak-Nya, itu karena Allah lah yang mengerjakannya di dalam kita. Baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian dikasih Tuhan, anak-anakku yang dikasih Tuhan, yang bekerja yang di dalam kita adalah Tuhan. Kita ini semata-mata semua karena karya Tuhan. Kita nggak bisa bilang kita melayani Tuhan itu karena saya. Kita nggak bisa bilang bahwasanya saya melakukan kehendak Tuhan itu karena saya. Sungguh ayat ini mengingatkan kita bahwa kita harus sadar dan harus hidup dalam kerendahan hati. Segala sesuatu dari Tuhan. Dalam Titus 3 ayat 5-7 dikatakan, pada waktu itu Dia telah menyelamatkan kita, bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan. Jadi Tuhan menyelamatkan kita bukan karena perbuatan baik, tetapi karena rahmat-Nya oleh permandian kelahiran kembali dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus, yang sudah dilimpahkannya kepada kita oleh Yesus Kristus Juru Selamat kita, supaya kita sebagai orang yang dibenarkan oleh kasih karunia-Nya berhak menerima hidup yang kekal sesuai dengan pengharapan kita. Bapak Ibu Saudara sekalian, segala sesuatu adalah karena Tuhan, karena rahmat-Nya. Kelahiran baru adalah karena Tuhan. Pembaharuan dalam hidup kita adalah karena Tuhan. Jadi tidak ada alasan buat kita sama sekali untuk tinggi hati. Tidak ada alasan sama sekali kita untuk menganggap bahwasanya segala sesuatu bisa baik karena kekuatan kita. Dan penting untuk kita mengingat saat-saat terpuruk di dalam kehidupan kita. Untuk tetap menjaga rendah hati. Untuk tetap menjaga rendah hati. Kita baik untuk mengingat saat-saat di mana kita terpuruk, saat-saat di mana kita
tak berdaya, dan di mana saat-saat itu Tuhan menolong kita. Tuhan menolong kita. Sehingga hal-hal itu membuat kita selalu ingat, oh kalau dulu Tuhan tidak menolong kita, sebetulnya saya sekarang tidak bisa melakukan apapun. Ya, Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau dulu Tuhan tidak menolong kita tidak ada sampai dengan saat ini. Kita tidak bisa bermegah kalau dulu Tuhan tidak bisa menolong kita. Ya, kita sering lupa Bapak Ibu Saudara sekalian, kita sebagai manusia sering lupa pada saat Tuhan menolong kita di masa-masa yang lalu. Sehingga kita sombong tinggi hati. Kita sering lupa orang-orang yang menolong kita. Bapak Ibu Saudara sekalian, jangan tinggi hati karena sesungguhnya kita juga ada saat ini karena banyak orang yang sudah menolong kita. Baik langsung maupun tidak langsung, kita ada saat ini karena ditopang oleh banyak orang. Ditopang oleh banyak orang. Bukan hanya orang-orang yang berhubungan langsung dengan kita, bahkan yang tidak berhubungan langsung pun, mereka sebetulnya menolong kita tanpa kita sadari, tanpa kita tahu. Ya, Tuhan bekerja lewat banyak orang untuk menopang Bapak Ibu Saudara sekalian, mendukung Bapak Ibu Saudara sekalian, mempromosikan Bapak Ibu Saudara sekalian. Banyak orang yang terlibat di situ. Jadi keberhasilan kita tidak bisa bilang bahwasanya itu karena saya, tidak bisa. Ya, kita berhasil saat ini juga tentu saja kalau Bapak Ibu ingat, mungkin Bapak Ibu saat ini sudah berhasil dalam hidup, bekerja dan lain sebagainya. Tapi betapa kita tidak bisa seperti saat ini kalau tidak ada seorang guru TK, seorang guru SD yang mengajar kita membaca, berhitung, seorang guru SMP, seorang guru SMK. Itu salah satu contoh orang-orang yang terlibat untuk membangun hidup kita. Dan masih banyak yang lain. Sehingga sungguh kita harus selalu ingat bahwa itu semua Allah yang mengerjakan melalui orang-orang, melalui banyak hal dalam kehidupan kita. Nah, kalau kita lihat dalam ayat ke-14, lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut dan berbantah-bantahan. Ya. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu, baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya, ayat 13, lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan tidak berbantah-bantahan. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, sebagai umat pilihan Allah, sebagai orang percaya, kita harus melakukan segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut, tidak komplain, tidak menggerutu, dan juga dengan tidak berbantah-bantahan, saling menyalahkan, saling menyerang, saling menganggap diri kita lebih benar dibandingkan orang lain. Tuhan mengingatkan kita akan bagaimana umat Allah yang dipilih Tuhan, yaitu umat Israel. Itu adalah umat yang tegar tengkuk, umat yang sering menggerutu, umat yang sering komplain, umat yang sering menyalahkan, menyerang Musa, menyerang orang lain, dan menganggap diri mereka benar. Artinya apa? Artinya kita melihat satu umat Allah yang tidak bisa bersyukur. Kita diingatkan Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian, bahwa karena segala sesuatu itu karena kasih karunia Tuhan, kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan. Maka kita juga harus bersyukur. Kita harus bersyukur, jangan berbantah-bantahan, jangan bersungut-sungut. Bangsa Israel tidak pernah bersyukur terhadap mana makanan yang Tuhan berikan sepanjang perjalanan mereka di padang gurun. Bangsa Israel tidak bersyukur bagaimana mereka sudah keluar dari Mesir, perbudakan di Mesir. Itu semata-mata karena Tuhan. Bangsa Israel tidak bersyukur bahwa Tuhan banyak melakukan mukjizat pada saat membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Tuhan membelah laut Teberau menjadi dua. Itu satu mukjizat yang luar biasa, namun mereka bersungut-sungut karena apa? Seperti yang saya sampaikan tadi, mereka lupa. Mereka lupa bahwa Tuhan sudah menolong mereka. Mereka bersungut-sungut. Dan bangsa Israel juga tidak bersyukur pada saat Tuhan sudah menunjukkan kepada mereka tanah perjanjian yang Tuhan janjikan bagi mereka. Mereka sudah melihat, namun mereka nggak bersyukur. Mereka malah bersungut-sungut. Mereka malah mengatakan bahwa tanah tersebut memang baik. Ya, ada penuh susu dan madu, namun tanah tersebut dihuni oleh penduduk yang berbadan besar, raksasa-raksasa dan lain sebagainya. Mereka tidak tahu bersyukur. Mereka tidak tahu bersyukur. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita diingatkan hari ini untuk terus bersyukur atas semua yang terjadi dalam kehidupan kita. Sesungguhnya segala sesuatu baik yang terjadi di dalam kehidupan kita. Bahkan pada saat ini kita berada pada masa pandemi, saya percaya kita harus
lewati dengan ucapan syukur. Kita harus jalani dengan ucapan syukur. Karena saya percaya ada berkat yang Tuhan berikan dalam masa-masa susah seperti ini. Ada berkat yang luar biasa. Mari kita lalui semuanya dengan ucapan syukur. Pada saat kita tidak bersyukur, maka kita akan bersungut-sungut. Kita akan menggerutu. Kita akan menyalahkan orang lain. Kita akan berbantah-bantahan. Syukur itu adalah tanda iman kita kepada Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian, dan anak-anakku yang dikasihi Tuhan. Syukur itu tanda iman kita. Syukur itu tanda iman kita bahwa Tuhan memegang kendali atas segala sesuatu. Dan segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupanku adalah baik. Itu adalah syukur. Ya. Bukti iman kita. Kita tahu bahwa Tuhan itu berdaulat. Kita bersyukur. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, kita bersyukur. Lalu kita lihat di ayat terakhir dalam Filipi 2 ayat 15. Mengapa kita harus tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan? Supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda. Sebagai anak-anak Allah yang tidak tercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini. Sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. Ternyata bersungut-sungut, ternyata berbantah-bantahan itu adalah sebuah noda bagi kita. Dan Paulus mengingatkan kita bahwasanya sebagai anak-anak Tuhan, mari kita tidak bernoda dan tidak beraib. Supaya apa kita tidak bernoda dan tidak beraib? Supaya kita bisa bercahaya di antara mereka. Kita bisa bercahaya di dunia ini. Seperti bintang-bintang di dunia. Bapak Ibu Saudara sekalian, dunia ini adalah tempat yang penuh dengan angkatan yang tidak percaya kepada Tuhan. Kita tahu ya, di dunia ini, sistem dunia ini adalah sistem yang sangat jahat, di mana banyak hal yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, tidak sesuai dengan kebenaran. Dan orang dunia banyak menganut pandangan yang salah, memiliki nilai-nilai yang menyesatkan. Nah, kita sebagai umat Allah, Paulus mengingatkan kita, jangan kita bersungut-sungut dan jangan kita berbantah-bantahan supaya kita bisa menjadi bintang-bintang, supaya kita bisa menjadi terang di dunia ini. Artinya apa Bapak Ibu Saudara sekalian? Kalau kita lihat dunia yang begitu gelap ini, mereka membutuhkan terang. Mereka membutuhkan terang. Dan Tuhan sudah menempatkan kita, orang-orang percaya, ada di bumi ini untuk menjadi terang. Ada di bumi ini untuk menjadi jawaban. Ada di bumi ini untuk menjadi berkat buat mereka. Namun kita harus lakukan itu semua dengan satu sikap bersyukur kepada Tuhan. Tidak bersungut-sungut, tidak berbantah-bantahan. Kita harus lakukan hidup kita dengan sungguh-sungguh kita mau rendah hati di hadapan Tuhan. Sehingga pada saat kita melakukan firman Tuhan ini, maka kita akan bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. Saya percaya bahwasanya Tuhan itu merancang hidup kita untuk menjadi terang. Apapun kondisi kita, apapun kondisi ekonomi kita, apapun kondisi kita yang berbeda dibandingkan orang lain, spesial mungkin. Tapi Tuhan, saya percaya menempatkan kita untuk menjadi terang. Untuk menjadi terang. Karena bumi ini perlu sekali terang. Kita lihat dalam Matius 1 ayat 18-25. Matius 1, 18-25. Kelahiran Yesus Kristus. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu. Sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak-anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus. Karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa.
Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya, tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki, dan Yusuf menamakan dia Yesus. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, untuk menjadi terang kita harus bersyukur. Dan dalam momen Natal ini mari kita bersyukur. Kenapa kita harus bersyukur? Karena Tuhan telah lahir bagi kita. Yesus Kristus telah lahir bagi kita. Ayat ke-21 dikatakan di sini bahwa ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus karena dialah yang menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Jadi ia lahir bagi kita untuk menyelamatkan kita dari dosa-dosa kita. Sehingga kita harus bersyukur Bapak Ibu Saudara sekalian. Mari kita sambut Natal ini dengan sukacita, dengan ucapan syukur karena Sang Juru Selamat sudah lahir. Sang Juru Selamat sudah lahir 2020 tahun lalu di Bethlehem, di dalam kesederhanaan, di dalam palungan. Ia lahir sebagai seorang bayi yang kalau kita tahu bayi adalah bayi yang tidak berdaya. Dia bukan lahir sebagai bayi yang Superman, langsung bisa berbicara dan lain sebagainya. Tidak, dia lahir sebagai manusia sama seperti kita. Dia lahir sebagai bayi sama seperti pada saat kita masih bayi. Ya. Itulah Tuhan sudah merendahkan dirinya sama menjadi manusia. Karena ia mengasihi manusia dan ia mau menyelamatkan manusia. Jadi kita bersyukur karena ia lahir untuk menyelamatkan kita dari dosa. Tanpa ia lahir sebagai manusia, maka dosa kita tidak bisa ditebus. Dia lahir sebagai manusia, dia menebus dosa kita, dia yang mati di atas kayu salib untuk menggantikan kita. Lalu kenapa kita harus bersyukur? Ayat ke-23, sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Luar biasa, kita bersyukur Bapak Ibu Saudara sekalian karena Allah menyertai kita. Artinya apa? Pemeliharaan Tuhan itu sungguh luar biasa. Kita tidak sendiri dalam hidup ini. Kita ada Tuhan yang menyertai kita. Kita ada Tuhan yang membela kita. Kita ada Tuhan yang melindungi kita. Kita ada Tuhan yang mau menopang kita. Dalam setiap masalah, dalam setiap kesusahan, dalam setiap pergumulan, selalu ada Tuhan. Selalu ada Tuhan yang bersama dengan kita. Allah menyertai kita. Kedatangan Tuhan Yesus 2020 tahun yang lalu sebagai manusia, itu sungguh menjadi bukti penyertaan Tuhan yang sempurna. Mungkin kita bertanya-tanya bagaimana penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita. Kita tidak melihat Tuhan secara kasat mata, namun saya percaya 2020 tahun yang lalu Yesus datang membuktikan bahwasanya Immanuel, Tuhan beserta dengan kita. Tuhan hadir bagi manusia. Tuhan ada bagi manusia. Tuhan tidak meninggalkan kita sendiri. Tuhan tidak membiarkan kita binasa. Tuhan menyelamatkan kita. Bapak Ibu Saudara sekalian, selamat merayakan Natal dalam situasi yang tidak biasa spesial di masa pandemi ini. Namun saya percaya bahwa kita harus bersyukur karena Yesus sudah lahir bagi kita menyelamatkan kita dari dosa kita. Dan kita harus bersyukur bahwa Allah menyertai kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk kasih karunia Tuhan, berkat Tuhan yang melimpah dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk firman Tuhan yang sudah Tuhan sampaikan bagi kami. Kami diberkati oleh firman-Mu. Bantu kami, tolong kami Tuhan untuk kami terus bersyukur. Mengingat karya Tuhan di masa lalu membuat kami bersyukur Tuhan. Mengingat karya Tuhan di masa ini membuat kami bersyukur Tuhan. Mengingat bahwasanya Engkau sudah lahir sebagai manusia Tuhan. Yesus Kristus lahir 2020 tahun yang lalu di Bethlehem. Mengingatkan kami bahwa Immanuel, Allah beserta dengan kami. Senantiasa sampai dengan selama-lamanya, sehingga kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Pujilah namanya selalu, saat malam tiba, ada Tuhan bintang sinar yang sangat indah. Tidak seperti bintang biasa. Bintang itu memberikan bahwa tanda Sang Juru Selamat sudah hadir di bumi ini.
untukku, kamu, dan kita semua yang percaya pada Kristus Sang Juru Selamat. Kita patut berbangga dan bersukacita karena kedatangannya membawa anugerah bagi setiap orang yang mau menerimanya. Nyanyikan penyembahan, kemuliaan Kristus. Nyanyikan senantiasa dengan penuh ucapan syukur. Pujilah namanya selalu. Tuhan itu mewartakan kabar gembira bukan hanya untuk orang Bethlehem, tapi untuk segala suku dan bangsa. Kalau bangsa lain merayakan Natal dengan bahasa apa ya? Sekarang kita lihat liturgi 3 ragam bahasa. Liturgi ragam bahasa, Filipi 2 ayat 15. 15 supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda sebagai anak-anak Allah yang tidak bercerai di tengah-tengah angkatan yang bangkok artinya dan yang sesat ini, sehingga kamu bercahaya di antara bercerita seperti bintang-bintang di dunia. Filipi 2 ayat 15. Naing masoha surahon jala somarlau kamu aka anak ni debata aka na so marlindang di tonga-tonga ni sudut na geduk jalana marbalik isi mahamu marsinondang songon si sondangi porti bion. Filipi 2 ayat 15. Supaya ana ing satengahing umat sing keblinger lan mursal kowe padha dadi putrane Gusti Allah sing sampurna resik lan tanpa cacat menawa mantakae Injil ana ing satengahe wong-wong mau. Filipi 2:15 bahasa sudah kebuket yet ada jek mulus lagu pedasih hakeh sepuna daya kujiwan sekemahan lanyana anu jadi bedak alat dikenyah jelaman nu tahu pelane deu duyak nu tinu kudosa egonik gawadaken wawadrah pegadrah itu kamu saja kudu jadi seibadrah berbeda-beda anu nyanyi lanyi. Filipi 2 ayat 15. So baca kamu boleh ada di luar kesalahan dan liwat noda seperti anak-anak Allah dicada bercolek pada sama dengan satu bahasa berkoda putar bayi ada camana kamu bercahaya seperti penalangan di dalam duca. Filipi kali ayat 15 mangdane semeton prasida suci tan pacede manut sakadi perputaran ide sakyang widi wasa sane sampurna iriki ring jagate ring pantaran anake dosa miwah duraka semeton patut masina ring pantaran ipune waluya sakadi bintang-bintang sane macaya ring langite. Philippians 2:15 so that you may be holy and gentle, children of God without sin in a twisted and foolish generation, among whom you are seen as lights in the world. Fei 2:15 Zeyang Zai Zeget Wanku Eryong Viantai De Sidang Zong Zuowei Sang Di
De Erno, Meyo, Siachi, Nindiu, Bulhui, Biande, Senki, Hermuchu, Keshun, Zinin, Siang Sijie, Sang De Sing Sing, Yi Yang, San Yao Yao, Zai Tamen, Zong Jian. So that you need magis and focus so did us kindern find God, so the smith the midden find it. Comment repaskas large so that you understand magis and us the stern find the world. Filipi 2 ayat 15 demi tu niche magis ohne flag base als kinder Gottes on the Marco in mitten diese Krummen und Preferenzen Generation demi du we die Sterne der well unter ihren Leuch text. Shalom, Bapak Ibu Saudara sekalian. Marilah kita bersama-sama mengutarakan doa syafaat dalam ibadah Natal ini. Bapa di dalam surga, kami datang kepadamu mengucap syukur dan terima kasih untuk firman Tuhan yang telah disampaikan kepada kami dalam ibadah Natal SMK Patmos yang diikuti secara virtual, baik di rumah maupun di ruang ini, bahkan di mana saja. Doa kami bersama kehadapan hadirat-Mu ya Tuhan, tolong kuatkan kami sekalian menjadi pribadi-pribadi yang takut akan Engkau di masa-masa kami lepas sulit dari COVID-19 dengan kekuatan menjadi terang di dalam kuasa terang-Mu ya Tuhan. Oleh karena itu, kami utarakan doa kami kepadamu ya Tuhan untuk SMK Patmos. Di dalam hal ini, kepala sekolah, guru, karyawan, serta ya Tuhan, orang tua murid atau papa dan mama dari siswa-siswi SMK Patmos untuk tetap percaya bahwa Tuhan tidak pernah tinggalkan mereka. Ada selalu perlindungan dan pembelaan Tuhan secara sempurna. Program kegiatan dan PSB tahun 2021-2022 di mana kami akan awali ya Tuhan dengan pembelajaran tatap muka dan PJJ, kami percaya Tuhan memberikan perlindungan yang tinggi. Berikutnya kami berdoa untuk Yayasan Patmos. Kiranya Tuhan memberikan kekuatan iman lebih bertambah, bahwa di dalam semua hal, susah atau senang, Tuhan selalu memberkati Yayasan Patmos senantiasa dapat menjadi terang di dalam terang-Mu yang abadi dan menjadi berkat di dalam berkat-Mu yang berkelimpahan. Bapa di surga, kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia tercinta ini. Apapun permasalahannya, kami yakin dan percaya sekali Engkau tetapkan menang, tetap menang. Dan ada keselamatan menyertai bangsa dan negara kami Tuhan dengan banyak permasalahan. Tapi satu hal tidak pernah Tuhan tinggalkan bangsa dan negara kami. Khususnya pemimpin negara kami dan juga Tuhan. Seluruh jajaran keamanan negara Tuhan berikan kekuatan baru yang daripada-Mu. TNI, ABRI, semua kegiatan untuk menegakkan keamanan negara Indonesia ini. Di dalam nama Yesus, Indonesia menang, Indonesia maju. Kami juga berdoa untuk seluruh gereja-gereja di seluruh Indonesia dari berbagai denominasi gereja. Terutama Tuhan, GBI FLC. Karena kami sekalian adalah gereja Tuhan dan Engkau adalah kepala gerejanya. Tuhan berikan kekuatan baru untuk selalu percaya Tuhan tidak pernah tinggalkan. Berkat-Mu melimpah,
kekuatan-Mu dahsyat, mujizat-Mu masih ada. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami juga berdoa kiranya Tuhan tolong untuk hamba-hamba Tuhan yang melayani. Ya Tuhan, baik pun pembinaan jemaat ataupun pemberitaan Injil ke daerah-daerah yang sulit dijangkau. Engkau berikan kekuatan, hikmat, marifat, urapan Roh Kudus-Mu yang lengkap. Sehingga dapat Tuhan memperluas kerajaan-Mu dengan sukacita yang besar. Damai Natal menyertai kami sekalian. Indonesia diberkati. Sekolah Patmos diberkati. GBI FLC diberkati. Dan keluarga-keluarga SMK Patmos, Papa dan Mama serta anak-anak diberkati. Terima kasih Tuhan. Berikutnya kami berdoa kiranya Tuhan memberkati dan menolong. Damai Natal tetap menjadi bagian hidup bagi kami jemaat-Mu. Terutama kami rindu bagi Indonesia. Dengan damai Natal ada sukacita yang besar. Inilah doa kami dan kami percaya Tuhan memampukan kami menjadi terang-terang yang memberkati keluarga, sekolah, pribadi, serta masyarakat dan negara kami. Inilah doa kami Tuhan. Terima kasih. Amin. Sekarang kita sudah di penghujung acara ibadah. Sebelum doa penutup kita nyanyikan lagu Hidup Ini Harus Jadi Berkat. Angkat tangan kita dan kita terima berkat daripada Tuhan. Kini terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, penghiburan, penghantaran, kekuatan, persekutuan, dan kuasa dari Roh Kudus, beserta dengan Bapak Ibu Saudara sekalian, mulai dari sekarang sampai dengan selama-lamanya. Kita semua diberkati Tuhan, kita katakan haleluya, amin. Shalom, maka tibalah kita pada acara Rahmat Taman Natal. Kita akan mendengarkan ucapan selamat Natal mewakili pengurus Yayasan Patmos oleh Bapak Porman Huta Barat. Shalom, selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SMK Patmos, yang terhormat Bapak Ibu Guru Sekolah Patmos, yang terhormat semua orang tua murid SMK Patmos beserta seluruh keluarga
yang mengikuti acara Natal ini. Dan secara khusus yang kami kasihi dan kami sayangi semua murid SMK Patmos. Pertama-tama kita panjatkan syukur kepada Tuhan Yesus yang memberikan kita kesehatan, memberikan kita kesempatan pada saat ini untuk merayakan acara Natal tahun 2020. Walaupun acara Natal ini kita laksanakan dengan cara online, tapi itu tidak mengurangi rasa syukur kita kepada Tuhan. Karena Tuhanlah yang memberikan kekuatan sehingga kita bisa melaksanakan ini. Tidak terasa kita sudah berada di penghujung tahun 2020. Sepanjang tahun 2020 yang sudah kita lalui, banyak hal, baik pun itu yang menyenangkan ataupun yang menyulitkan yang sudah kita lalui. Secara khusus kita mengalami pandemi COVID-19 yang membuat kita atau yang mengganggu kegiatan kita sehari-hari. Sehingga kita melakukan kegiatan aktivitas pembelajaran selalu melalui online. Tetapi itu semua kita harus syukuri. Karena di balik kesulitan yang kita alami, Tuhan memberi berkat buat kita. Tuhan selalu bersama kita sehingga kita bisa melewatinya dengan sukacita. Dan pada perayaan Natal tahun 2020 ini kita merayakan kelahiran Tuhan Yesus. Kelahiran Tuhan Yesus menjadi awal kebersamaan kita kepada Tuhan, sehingga melalui Natal kita diajarkan untuk terus membina kebersamaan kita kepada Tuhan, baik pun kepada sesama kita. Kebersamaan kita di dalam keluarga, kebersamaan antara orang tua dan anak, kebersamaan kita dan kerjasama kita di dalam pekerjaan kita, sesama teman sejawat, sesama guru, antara guru dan anak, sangat dibutuhkan kebersamaan dan kerjasama. Karena di dalam kebersamaan dan kerjasama, berbagai kesulitan yang akan kita hadapi itu bisa teratasi lebih mudah. Dan di dalam kebersamaan kita bisa mengalahkan keegoisan kita. Sehingga mari melalui acara Natal ini kita merajut kembali barangkali ada kebersamaan kita yang terhilang antara sesama kita, antara orang tua dengan anak, bahkan antara saudara-saudara kita. Kita bangun kembali kebersamaan yang lebih indah di tahun-tahun yang akan datang. Dalam perayaan Natal tahun 2020 ini, kami mengapresiasi atau mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua orang tua murid SMK Patmos yang sudah menjalin kebersamaan dan melakukan kerjasama yang baik selama ini di sekolah Patmos, sehingga SMK Patmos ini berjalan dengan baik. Dan kami juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua guru, kepada semua pihak yang terus berusaha menjalin kerjasama, terus berusaha meningkatkan kompetensinya sehingga meningkatkan mutu dari SMK Patmos. Dan semua itu bisa kita capai kalau kebersamaan itu betul-betul kita lakukan sebaik-baiknya. Dan kami juga berterima kasih kepada semua pihak, guru dan panitia yang sudah menyisihkan waktunya di dalam kesibukannya sehari-hari sehingga acara ini
bisa berjalan dengan baik. Dan doa dan harapan kita, mudah-mudahan setelah Natal ini, di tahun 2021 yang akan kita jalani, masa pandemi COVID ini bisa selesai, masa-masa sulit ini bisa berlalu, sehingga kegiatan kita nanti untuk pembelajaran bisa kita laksanakan normal seperti biasa. Dan sekali lagi kami ucapkan terima kasih untuk semua pihak yang sudah terlibat di dalam acara ini. Dan akhir kata, kami atas nama Yayasan Patmos mengucapkan selamat Natal tahun 2020 dan selamat menyambut tahun baru tahun 2021. Tuhan memberkati. Terima kasih. Mari kita saksikan keseruan teman-teman dalam perayaan Natal kita lewat persembahan pujian dari kelas 10. Shalom rumah, marilah kita bersama-sama menyaksikan suatu persembahan dari kami kelas 10, yaitu persembahan nyanyian dengan lagu 1000 lilin. 1000 lilin nyalakan di tengah dunia, biar sinarnya menyatakan kemuliaan surga. Wartakan pada dunia kabar sukacita. Lahir Yesus penebus juru selamat kita. Hai bintang indah Bethlehem, kiranya sinarmu harapan dan damai, bahagia di kamu. 1000 lilin nyalakan di tengah, Biar sinarnya menyatakan kemuliaan hai bintang indah Bethlehem, kiranya sinarmu bawa akan damai, jaga di kamu. Kehangatan kirimkan di hati yang melepuh, kehangatan kasih Tuhan di Natal yang syahdu. Kasih Tuhan di Natal yang syahdu. Di Natal yang syahdu. Kami dari kelas 10 ingin mengucapkan selamat hari Natal tahun 2020 dan tahun baru 2021. Penampilan kelas 10 keren banget. Sekarang kita lihat persembahan pujian dari kelas 11. Selamat datang Yesus Tuhanku, jauh dari surga tinggi menjelamu. Selamat datang Tuhanku ke dalam dunia, damai yang kau bawa tiada tanya.
Kyrie eleison, Tuhan tolonglah. Semoga hidung kami tak bercelah. Bundamu Maria diberi karunia, melahirkan di kau kudus dan mulia. Salam. Nyanyian malaikat nyaring bergema, gembala mendengar nyanyi Efrata. Kristus tundahlah, hai percaya kabarku, dalam kandang domba kau dapat bertemu. Membawa pemberian, menyembah yang bersembahkan kemenyan emas damu. Pada juru selamat mereka bersyukur. Salam. Kelas 11 SMK Patmos mengucapkan We wish you a Merry Christmas, Merry Christmas and Happy New Year. Merry Christmas and Happy New Year. Merry Christmas, and Happy New Year. Selanjutnya kita saksikan persembahan pujian dari kelas 12. Kita surga bergema, lahir Raja mulia. Kita surga bergema, lahir Raja mulia. Hai dunia, gembiralah dan satu rajaku. Di hatiku terimalah, bersama bersyukur. Bersama bersyukur, bersama-sama bersyukur. Light in the world, the Lord is come. Let earth be forgiven. Let every heart prepare him room, and heaven and nature sing. And heaven and nature sing, and heaven and nature sing. Sekarang kita dengarkan ucapan selamat Natal dari Kepala Sekolah oleh Ibu Novi Yanti Sitio. Shalom.
Puji dan syukur kepada Tuhan Yesus Kristus karena pada hari ini kita bisa mengadakan Natal dengan tema menjadi terang bagi dunia. Yang saya hormati Bapak Porman Huta Barat SH mewakili pengurus yayasan. Yang saya hormati Bapak Pendeta Muda Antonius Tompul SH MTH yang telah membawakan firman. Yang saya hormati Ibu Dr. Randa Esther Lydia Mustamu MA selaku Koordinator Pendidikan Sekolah Patmos. Yang saya hormati orang tua dari anak-anak didik SMK Patmos. Yang saya hormati Bapak dan Ibu Guru SMK Patmos. Dan yang tentunya selalu disayangi anak-anak siswa-siswi SMK Patmos. Pada saat ini kita merayakan Natal walaupun di tengah-tengah situasi pandemi. Ini membuktikan kita tetap bersuka cita dan tidak mau kalah dengan situasi yang ada. Kita tetap merasakan berkat Natal dan berusaha untuk menjadi terang. Terima kasih untuk anak-anak kami yang sudah mengambil bagian dalam acara kegiatan Natal ini, baik itu pemain musik, baik itu WL, liturgi, bahkan juga yang mempersembahkan pujian-pujian semua. Ibu ucapkan terima kasih, bahkan juga dengan guru-guru yang telah mempersiapkan Natal ini dengan baik. Dan kami juga mengucapkan terima kasih secara khusus untuk semangat anak-anak kami dalam pembelajaran online selama ini. Begitu juga dengan orang tua kami yang setia menemani dan mendampingi anak-anak kami untuk mengikuti pembelajaran online. Biar kiranya dengan kegiatan Natal ini kita dapat semakin bertumbuh, dapat semakin menjadi terang bagi dunia ini. Percaya bahwa masa depan kalian pasti ada dan pengharapan itu akan selalu ada. Penyertaan Tuhan selalu sempurna dan janjinya selalu nyata. Akhir kata, Ibu ucapkan selamat Natal 25 Desember 2020 dan selamat menyongsong tahun baru 1 Januari 2021. Sekarang mari kita dengarkan pujian persembahan dari guru-guru SMK Patmos. Di dalam
Semua sambutan sudah kita dengarkan. Sekarang kita dengarkan sambutan dari perwakilan orang tua kepada Mama Nathan. Kami persilakan. Selamat siang. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya sebagai perwakilan dari orang tua murid dalam acara Natal SMK Patmos yang penuh sukacita ini. Pertama-tama, kami sampaikan hormat kami kepada pengurus yayasan Bapak Porman Huta Barat, Kepala Sekolah SMK Ibu Novi Yanti Sitio, Koordinator Pendidikan Sekolah Patmos Ibu Esther Lydia Mustamu, Bapak Pendeta Antonius Sitompul, para Bapak dan Ibu Pembimbing, serta salam sejahtera kepada para orang tua murid dan semua siswa-siswi SMK Patmos yang terkasih. Marilah kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan yang Maha Pengasih, karena di tengah situasi pandemi COVID-19 yang masih belum kunjung berakhir ini, kita masih dapat menyelenggarakan perayaan mukjizat Natal dengan hati yang tetap sukacita, walaupun harus beradaptasi dengan segala keterbatasan yang ada. Tahun 2020 ini memang sungguh telah menjadi tahun yang penuh tantangan dan keprihatinan. Namun puji syukur kepada Tuhan atas berkat perlindungannya dan juga atas keuletan, kesabaran, pengharapan, dan terutama kekuatan kasih yang menyatukan kita semua. Maka sampai hari ini kegiatan belajar mengajar di SMK Patmos dapat terus berlangsung. Sungguh firman Tuhan telah menjadi tema perayaan Natal kita kali ini, telah memberikan makna yang lebih dalam dan menguatkan bagi kita semua untuk senantiasa beradaptasi, mengatasi seberat apapun masalah yang dihadapi dengan iman, pengharapan bahwa kemuliaan Tuhan pasti akan datang, bagai terang yang hadir dalam kegelapan, dan untuk berserah diri kepada Tuhan agar karya keselamatannya terlaksana melalui diri kita masing-masing. Sebagai orang tua dari anak yang memiliki kekhususan, saya dapat memahami betapa sulitnya penyesuaian dan adaptasi yang harus dilakukan para orang tua. Sehubungan dengan kegiatan belajar mengajar secara online. Oleh sebab itu, dalam kesempatan ini, saya sebagai perwakilan dari orang tua murid secara khusus ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak dan Ibu Guru yang telah membimbing anak-anak kami dengan penuh ketekunan, cinta kasih dan sukacita, serta turut menjadi cahaya yang menerangi dalam lorong yang gelap dalam masa penantian melalui krisis pandemi yang berkepanjangan ini. Saya yakin kita semua merindukan kembali kegiatan belajar mengajar tatap muka seperti sedia kala dan mendoakan agar segenap pihak termasuk pemerintah, khususnya Departemen Pendidikan, para pengurus yayasan dan pengurus SMK Patmos dapat menyusun kebijaksanaan yang bijaksana dan mengambil langkah-langkah penyelarasan yang dibutuhkan untuk memastikan aspek keamanan dan kesehatan yang terkendali. Akhir kata, bagi kita semua yang merayakan, saya mengucapkan selamat Hari Natal. Semoga kelahiran Kristus di dunia dapat memberikan damai, pengharapan, dan sukacita bagi kita semua. Shalom dan terima kasih. Acara Natal kita sudah hampir selesai nih. Saatnya acara yang dinantikan semua siswa, pembagian souvenir. Teman-teman semua diminta mengangkat bingkisan yang sudah dibagikan. Selamat Natal.